Setelah membuat mobil Iqbal terjatuh dalam jurang yang begitu mematikan, Dimas pun mencoba menghubungi Renata dan juga Ranikor Gangs. Dia mencoba melaporkan kondisi yang sebenarnya bahwa dia sudah menabrak dan membuat mobil Iqbal terjatuh. Namun apesnya, si Dimas justru malah dimarahin abis-abisan oleh Renata. Bahkan dia diancam oleh Renata. Apabila terjadi sesuatu dengan Iqbal, maka kamu akan berurusan dengan saya. Mampus lo ya, setelah lo lepas dari gigitan macan, sekarang muncul tuh mulut singa. Rasain lo, Dimas. Ketika Raja ditolak untuk berdamai bersama Ibu Dahlia, dia pun langsung murung, down mentalnya. Arsy pun mencoba membujuk Ibu Dahlia, menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Tiba-tiba Ibu Dahlia pun memberikan sebuah maaf kepada Raja. Namun dengan catatan, dia harus segera menyelesaikan permasalahannya dengan si Ranikor. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya, amin. Siapapun kalian nonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Kita akan membahas ya alur cerita dari Taylor episode ke-45 drama series Amka, teman-teman. Cerita ini kita akan mulai dari Ibu Dahlia, Raja, dan juga Arsy. Ketika Arsy dan Raja datang ke rumah Ibu Dahlia dan mencoba untuk berdamai dengan Ibu Dahlia, ternyata Ibu Dahlia menolak mentah-mentah. Mohonan belas kasih apapun ditolak oleh Ibu Dahlia. Dia membuka pintu pun dengan alasan karena dia menghargai bahwa kamu masih berstatus sebagai suami dari anak saya. Raja pun merasa down. Dia merasa mentalnya semakin jatuh. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tetapi teman-teman, lagi-lagi Arsy selalu memberikan kekuatan yang dahsyat kepada Raja. Tiba-tiba Arsy pun langsung datang memegang tangan Ibu Dahlia. Dia mencoba untuk membujuk Ibu Dahlia. Bahkan bukan hanya membujuk, tetapi Arsy juga memberikan sebuah pemahaman kepada Ibu Dahlia bahwa kondisinya tidak seperti apa yang Ibu lihat. Jadinya sebenarnya adalah seperti ini. Diceritakanlah oleh Arsy kepada Ibu Dahlia secara perlahan-lahan, sampai akhirnya Ibu Dahlia pun mulai memahami akan kondisi yang sedang mereka hadapi, teman-teman. Lalu, apakah Ibu Dahlia memaafkan Raja? Seketika itu, Ibu Dahlia memaafkan Raja. Tapi dia memberikan sebuah peringatan keras dan catatan yang lebih berat lagi kepada Raja. Aku mau memaafkan kamu, tapi dengan satu catatan, yaitu kamu harus segera menyelesaikan permasalahan kamu. Mendengarkan ucapan itu, akhirnya Raja pun kembali bersemangat dan dia berjanji kepada Ibu Dahlia bahwa saya akan segera menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Dan setelah berdamai, akhirnya Raja dan Arsy pun pergi dari rumah Ibu Dahlia. Dia kembali ke rumahnya yang dimana di situ ada ya supir baru dan juga ART barunya, teman-teman. Tiba-tiba Raja bangun duluan, tumen-tumenan banget ya, bangun duluan dan siap di meja makan. Dan momen romantis pun terjadi, teman-teman. Dia khawatir ketika nanti dia berangkat kerja, dia tidak ada Arsy di sampingnya. Aku mau berangkat ke TPA, tapi aku nggak mau mengganggu aktivitas kamu. Jadi kalau kamu mau berangkat kerja, silakan kamu berangkat kerja duluan. Lalu Raja pun menjawab dengan begitu romantisnya, aku nggak mau dipisahkan dari kamu, dan sambil memegang tangan Arsy. Sebaiknya apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, saya mau kita lakukan dan kita laksanakan secara berduaan saja, agar kita bisa terus bersama dan terus bersama. Dan momen romantis pun terjadi di meja makan dan saat mereka mau berangkat bekerja. Namun ada hal yang aneh menurut gue ya, teman-teman ya. Ketika melihat ekspresi dari ART mereka yang baru ya, mungkin belum terlihat jelas secara mata menurut gue ya, karena ini sifatnya adalah trailer atau cuplikan video doang. Itu ekspresi pembantunya itu kayak nggak tahu baper atau gimana gitu ya. Jangan-jangan nih, dalam tanda kutip, ini gue curiga banget sama ART-nya yang baru nih, khususnya yang cewek ini ya, ART yang cewek. Kalau supir gue percaya banget deh. Dan mudah-mudahan mereka tidak punya sifat buruk terhadap mereka berdua, teman-teman ya. Artinya normal-normal aja ya, seperti Ibu Sumi. Dia selalu tulus melayani tuan rumahnya, teman-teman. Mudah-mudahan saja ya, teman-teman ya. Namanya juga sinetron, pasti semua ceritanya dibikin rumit dan dibikin kita penasaran gitu ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke cerita Dimas, teman-teman. Dimas ini sudah berhasil membuat mobil Iqbal dan di dalam juga ada Dias terjatuh ke jurang telak ya. Dan itu sangat berbahaya dan mematikan. Bahkan mungkin kalian bisa lihat di layar handphone kalian, terlihat jelas bahwa mobil mereka tuh sampai ngapung di dalam air yang begitu deras sekali ya, jalan airnya itu. Sama sekali seperti kayak tidak ada kehidupan. Apakah ini pertanda bahwa mereka akan meninggal di situ? Tapi teman-teman, pertanyaan kalian pun akan saya jawab di sini. Mereka akan selamat. Dan saya yakin dan percaya, walaupun saya belum melihat sebuah tayangan atau cuplikan bahwa mereka telah selamat. Tapi saya yakin sekali, Dias dan juga Iqbal akan selamat. Karena
Karena episodenya masih panjang, teman-teman. Kalau misalnya mereka, khususnya Iqbal, meninggal, lalu siapa yang akan membongkar semua kebenaran dan kebusukan yang dilakukan oleh Ranikor dan gengs, teman-teman? Walaupun kita lihat di sini sepertinya tidak ada kehidupan di dalam mobil Iqbal yang ngapung di dalam air, saya percaya dan saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Iqbal dan Dias insya Allah akan selamat. Kita kembali ke Dimas, teman-teman, dengan entengnya, dengan tak ada rasa manusiawinya. Begitu dia berhasil membuat mobil Iqbal terperosok ke dalam jurang yang mematikan tersebut, dia mencoba menghubungi Rani dan juga Renata, teman-teman. Langsung di depan mobil yang mungkin kita lihat ngapung di depan matanya. Di situ ada dua nyawa yang sedang berhadapan dengan sakratul maut, mungkin ya, seperti itu, teman-teman ya. Dia enteng banget telepon. Saya sudah berhasil telah membuat mobil Iqbal terjatuh ke dalam jurang. Bukannya rasa senang yang harus dia terima pada saat itu, justru dia malah dimarahin habis-habisan oleh Renata. Karena kita tahu Renata sangat berharap besar terhadap hubungannya untuk kembali lagi bersama Iqbal. Dimas pun dimarahin habis-habisan. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, teman-teman, Renata mengancam Dimas, kalau sampai terjadi sesuatu kepada Iqbal, maka kamu akan berurusan dengan saya. Rasain lo Dimas ya. Setelah lo lepas dari mulut macan yang mungkin sangat berbahaya yang bisa menerkam lo, dan lo mungkin bisa membuat mati si macan itu, tetapi lo akan berhadapan dengan mulut singa, raja singa yang lebih membahayakan dan bahkan mungkin bisa memakan lo habis-habisan secara cepat. Kapok kan lo? Hah? Kapok kan lo Dimas? Makan tuh mulut singa ya. Lepas dari mulut macan, mulut singa langsung datang di depan muka lo ya Dimas. Derita hidup lo udah nggak dapetin arsi ya, mau matiin juga susah ya. Udah derita lo semakin lengkap Dimas ya. Dari kesimpulan cerita ini, teman-teman, Renata, Rani dan juga Dimas yang awalnya mereka kompak ingin menyingkirkan raja, namun setelah semua terjadi begitu rumit, justru mereka akan terpecah belah dengan kondisi ini. Karena semua berawal dari hati. Ketika Renata ingin mencoba lebih dekat dengan Iqbal dan mencoba merujuk kembali dengan Iqbal, tiba-tiba Dimas dan Rani pun mencoba menghalangi mereka. Apakah mereka akan menjadi perang saudara? Ya, perselisihan saudara. Menurutku sih, teman-teman ya, mereka akan menjadi perang saudara. Malah mungkin Renata bisa berpihak kepada raja. Rasain ya kan? Rasain ya kan? Lalu mengenai jawaban, apakah Dias dan Iqbal akan terselamatkan dari tragedi ini? Jawabannya adalah mereka akan selamat. Alasannya, karena episode ini masih panjang. Oke, mungkin cukup segitu saja, teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang berbelibet dan tidak dipahami. Gue undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.